Sabda TV. Nah, kadang-kadang kita dengar berita aja muncul hasad ya di media sosial, ya kan? Wah ini ada terbetik dalam hati, waduh nggak enak kan begitu ya? Ada dorongan hasad itu muncul di situ, ya. Karena mendengar berita aja belum melihat dah gitu, hanya melihat status WA aja kan gitu ya. Kayaknya ini fulan ini baru beli sesuatu yang baru ini kan gitu ya. Itu baru baca WA itu atau baca status WA itu sudah menggemuruh hati. Belum melihat itu, padahal belum tentu benar gitu ya. Padahal mungkin dia foto di depan rumah besar gitu ya, pikir beli gitu, padahal enggak. Ya kan? Baru baca berita, Pak. Berita itu juga mungkin hoax. Ya kadang-kadang kan foto status di Amerika, padahal 10 tahun yang lalu itu, pikir kemarin ya di sana. Ya, baru dengar berita, sudah berpotensi menumbuhkan virus hasad. Baru dengar berita, Pak. Berita itu kan bisa benar, bisa salah. Salah namanya berita apa? Hoax kan gitu ya. Itu baru dengar beritanya. Bagaimana dia lihat langsung kenyataannya, ternyata benar gitu, tambah menggebu hasadnya. Kalau dia tidak bisa meredamnya, maka ya dia pun positif hasad namanya. Kalau tadi masih negatif kan gitu ya, nah ini udah positif namanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka pun dia harus dikarantina kan begitu, ya, mengkarantina hatinya begitu. Maka nggak semua berita perlu kita dengar. Kalau ingin salah satu cara untuk bisa selamat hati itu dari hasad adalah coba disaring berita-berita yang kita dengar atau yang ingin kita dengar. Kadang-kadang kita yang mencari berita, bukan berita yang datang ke kita. Ya. Nah ini kan istilahnya apa? Bermain api dia. Ketika dia mencari berita, tidak semua berita itu enak didengar. Kadang-kadang menjadi racun bagi hati. Gara-gara dengar berita itu kan gitu, aduh gak enak rasanya. Iya kan? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wah, apalagi internet hari ini kan begitu ya, luar biasa itu. Wah, kita nggak tahu lah bagaimana. Ya, kalau kita ikuti itu, hati itu udah nggak berbentuk, Pak. Lihat ini, lihat itu, macam-macam yang dilihat. Kadang-kadang yang nggak ingin dilihat gitu ya. Ya, bukan hal-hal yang haram dilihat, tapi berita-berita yang sebenarnya nggak perlu kita tahu itu. Tapi terbaca gitu, terlihat gitu, aduh, kayak enak kan gitu ya. Gini gitu. Maka cara yang paling aman untuk menyelamatkan hati dari hasad adalah yang nomor satu, proteksi hati kita dari berita. Iya, itu langkah pertama itu. Karena hasad itu berawal dari apa? Ya, dari kita tahu gitu, belum lihat, masih dengar beritanya gitu, berita fulan beli mobil gitu ya, contoh ini, belum lihat itu, apalagi ngelihat, wah tambah membara dia kan begitu, tambah membara hasad itu. Ya ternyata apa? Berita yang dia dengar benar, ya kan? Ya, tapi kalau berita yang dia dengar itu gak benar, alhamdulillah, hasad juga itu kan gitu ya. Ya, para jemaah, tapi ya kecil lah. Ya, tapi kalau benar, wah itu tambah membara apinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka sebenarnya dalam hidup ini kita nggak perlu mengejar berita. Apalagi berita dunia. Berita dunia itu bisa berubah-ubah, banyak hoaxnya, ya kan? Banyak anfaedahnya, itu berita dunia. Kalau ingin selamat, maka sibukkan hati dengan berita akhirat. Berita akhirat nggak akan berubah, nggak basi juga. Tapi berita dunia kadang-kadang kita dipermainkan oleh berita dunia. Hari ini kita baca A, besok ternyata B. Hari ini kita anggap benar, ternyata besok salah. Hari ini kita anggap hoax, ternyata benar-benar terjadi gitu ya.
Benar ternyata. Itulah berita dunia. Ya. Yang hari ini bertubi-tubi macam hujan lebat menyirami kita melalui apa? Perangkat smartphone kita, ponsel pintar kita. Pintar kali dia ngasih berita. Ya. Ya, pintar kali dia. Ada aja berita, Pak ya. Ya, berita produk baru kan gitu ya. Ada kan? Ya. Dibaca, aduh ini kacau hati itu, betul. Iya. Enggak diminta dia datang bagaikan hujan lebat ya. Bertubi-tubi datang. Ya, dia pintar memang. Sekarang coba lihat antum menggunakan internet. Apa yang menjadi kebiasaan antum itu yang dihujani. Antum dihujani dengan itu. Antum buka sekali aja, cep. Misalnya searching apa? TV digital. Besok-besoknya berita tentang TV digital terus dicekoki ke kita. Hah? Iya, algoritma. Dia lihat kebiasaan kita. Ya makin lama, antum percaya enggak? Kecerdasan buatan itu makin cerdas istilahnya. Ya jangan-jangan dia tahu nanti selera kita apa gitu, disodorinya kita gitu ya. Bucuk dicinta ulam tiba. Maka kenapa manusia lebih konsumtif hari ini? Ya karena itu. Bukan hanya dalam bab beli barang ya, beli makanan juga sama. Antum macam masuk restoran serba ada. Oh. Bukan tuh serba aja ini, tuh restoran serba ada, Pak. Ya, mau selera apa ada. Mau makan apa ada. Kan begitu. Nah, itu saya pesan GrabFood sekali, Pak. Cep itu. Besok-besoknya datang notif itu. Makanan ini. Yang itu yang kita sering kita pesan itu. Akhirnya beli lagi dan beli lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi konsumtif kita. Ya kan? Nah, maka banyak orang gemuk hari ini, iya apalagi masa pandemi. Ya bukan kurus orang, Pak, gemuk, Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi inilah yang kadang-kadang menumbuhkan menjadi benih-benih yang bersemi di hati ya dari penyakit hasad ini. Benih-benih hasad yang bersemi di hati.